Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendra Kusuma dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Koba. Pada minggu kemarin, saya dan teman-teman saya sudah membahas video pembelajaran kimia tentang gas mulia. Nah, di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang unsur halogen. Perkenalkan, saya Anindita Hanifah Destriana dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Debbie Manda, saya dari kelas 12 IPA 1. Kali ini kami akan membahas unsur halogen. Unsur halogen atau yang berada pada tabel periodik berada di golongan 7A. Unsur halogen ini terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, fluorin dengan nomor atom 9 dan memiliki konfigurasi elektron He2S2 2p5. Yang kedua, klorin memiliki nomor atom 17 dan konfigurasi elektron Ne3S2 3p5. Yang ketiga, bromin nomor atom 35 dengan konfigurasi elektron Ar 3d10 4s2 dan 4p5. Yang keempat, iodin memiliki nomor atom 53 dengan konfigurasi elektron Kr 4d10 5s2 5p5. Dan yang terakhir, astatin memiliki nomor atom 85 dengan konfigurasi elektron Xe 4f14 5d10 6s2 dan 6p5. Selanjutnya, saya akan membahas soal yang diberikan oleh Ibu Eva Nilasari. Baiklah, yang pertama, bagaimanakah bentuk molekul unsur halogen? Unsur halogen membentuk molekul diatomik atau X2 karena 7 elektron valensi yang dimiliki oleh unsur halogen membuatnya mudah bereaksi atau reaktif dengan unsur lain maupun unsur yang sama. Dua atom halogen yang sama akan berikatan secara kovalen membentuk molekul diatomik seperti F2, Cl2, Br2, dan I2. Molekul diatomik adalah molekul yang hanya terdiri dari dua atom. Kedua atom tersebut dapat berupa unsur yang sama maupun berbeda. Jumlah elektron valensi yang dimiliki golongan halogen adalah 7 dengan konfigurasi Ns2 dan Np5. Pada subkulit P terisi 5 elektron sehingga ada 1 elektron yang belum berpasangan. Untuk mengikuti kaidah atau aturan oktet, maka unsur halogen harus menangkap 1 elektron untuk membentuk ion negatif. Oleh karena itu, halogen dapat dengan mudah membentuk senyawa dengan unsur lain maupun dengan unsur halogen yang sama. Dari tabel ini dapat kita lihat sifat-sifat unsur halogen, seperti jari-jari atomnya, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektronnya. Lalu, bagaimanakah kecenderungan jari-jari atom unsur halogen tersebut? Jari-jari atom adalah jarak paling pendek antara dua inti atom dalam bentuk padatan. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan atau dari atas ke bawah adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin besar pula. Hal ini karena semakin banyak jumlah kulit atom dari atas ke bawah. Hal ini juga berlaku terhadap golongan 7A atau unsur halogen. Nah, ketiga grafik ini adalah grafik sifat-sifat unsur halogen yang memiliki hubungan dengan jari-jari atom. Yang pertama, grafik energi ionisasi terhadap jari-jari atom. Yang kedua, grafik afinitas elektron terhadap jari-jari atom. Dan yang ketiga, grafik keelektronegatifan terhadap jari-jari atom. Dari grafik tadi, apa sih hubungan energi ionisasi terhadap jari-jari atom? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluarnya. Kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan atau dari atas ke bawah adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka energi ionisasi akan semakin kecil. Hal ini karena semakin besar jari-jari atom dari atas ke bawah, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah, maka atom akan semakin mudah untuk melepas elektron. Lalu yang kedua, hubungan afinitas elektron terhadap jari-jari atom.
Afinitas elektron terbesar dimiliki unsur halogen atau golongan 7A karena unsur golongan ini yang paling mudah menangkap elektron. Kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan atau dari atas ke bawah adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka afinitas elektron akan semakin kecil. Hal ini karena semakin besar jari-jari atom dari atas ke bawah, sehingga atom akan semakin mudah untuk menerima elektron. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Semakin besar nilai negatif afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron atau kecenderungan membentuk ion negatif. Oleh karena itu, mengapa afinitas elektron yang dimiliki unsur halogen ini merupakan afinitas elektron yang terbesar dari golongan-golongan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Debbie Manda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anindita Hanifah Destriana. Soal yang pertama, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, unsur halogen manakah yang paling reaktif? Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifan makin ke bawah makin kecil, karena gaya tarik menarik inti makin lemah. Unsur-unsur bagian bawah dalam sistem periodik cenderung melepas elektron. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifan semakin ke kanan, maka akan semakin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A, yaitu yang termasuk unsur-unsur halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor, yakni 4,0. Soal yang selanjutnya adalah bagaimana urutan kecenderungan sifat kereaktifan unsur halogen. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif, karena makin mudah melepas elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif, karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Jadi, unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Soal yang ketiga adalah bagaimana kecenderungan sifat daya oksidator unsur halogen. Unsur halogen bersifat oksidator. Urutan kekuatan oksidator halogen dapat dilihat dari data potensial reduksinya. Di sini, energi potensial dari fluor adalah 2,87. Energi potensial dari klorin adalah 1,36. Dan energi potensial dari bromin adalah 1,07. Sedangkan energi potensial dari iodin adalah 0,54. Jadi berdasarkan dari data di atas, makin ke atas daya oksidasinya makin kuat. Data ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dengan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Caranya dengan menghitung potensial sel. Jika harga potensial sel positif, berarti reaksi berlangsung. Namun, jika harga potensial sel negatif, berarti tidak ada reaksi yang berlangsung. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anindita Hanifah Destriana dan Debbie Manda. Kita akan ke soal selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan daya oksidator dengan reaksi penggantian dari unsur halogen. Halogen digolongkan sebagai pengoksidator kuat karena kecenderungannya mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Data potensial reduksi sebagai berikut, di mana fluorin energi potensialnya itu plus 2,87 volt, klorin energi potensial selnya plus 1,36 volt, bromin energi potensial selnya plus 1,06 volt, dan iodin energi potensial selnya
plus 0,54 volt. Potensial reduksi klorin paling besar sehingga akan mudah mengalami reduksi dan disebut oksidator terkuat. Sedangkan terlemah adalah iodin karena memiliki potensial reduksi terkecil. Sifat oksidator, fluorin lebih besar dari klorin, lebih besar dari bromin, dan lebih besar dari iodin. Sifat reduktor, iodin lebih besar dari bromin, lebih besar dari klorin, lebih besar dari fluorin. Reduktor terkuat akan mudah mengalami oksidasi, mudah melepas elektron ion iodida, paling mudah melepas elektron sehingga bertindak sebagai reduktor terkuat. Oleh karena itu, apabila halogen yang berada di atas direaksikan dengan ion halida, yang berada di bawahnya dapat mendesak ion halida dari senyawanya. Baiklah, kita akan ke soal selanjutnya. Tentukan spontan atau tidaknya reaksi berikut. F2 ditambah 2NaI menghasilkan 2NaF ditambah I2. Br2 ditambah 2Cl- menghasilkan 2Br- ditambah Cl2. Nah, untuk reaksi pertama terjadi secara spontan karena F bisa mengoksidasi I. Artinya, F lebih besar dari I. Sedangkan untuk reaksi kedua terjadi secara tidak spontan karena I tidak bisa mengoksidasi Cl. Artinya, Cl lebih besar dari Br. Baiklah, setelah saya mengamati video yang diberikan oleh Ibu Eva Nilasari, saya akan melengkapi tabel berikut. Unsur halogen Br, reaksinya 2Al ditambah 3Br2 menghasilkan 2AlBr3. Artinya, jika aluminium ditambah bromida akan menghasilkan aluminium bromida. Unsur halogen I, reaksinya adalah 2Al ditambah 3I2 akan menghasilkan 2AlI3. Artinya, jika aluminium ditambah iodida akan menghasilkan aluminium iodida. Unsur halogen Br, reaksinya adalah 2Na ditambah Br2 menghasilkan 2NaBr. Artinya, jika natrium ditambah bromida akan menghasilkan natrium bromida. Demikianlah video presentasi kami tentang unsur halogen. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.